Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur 2016 ya. Lebih tepatnya saya berada di lahan Pak Sukamto ya. Pak Sukamto di sini. Dan untuk lahannya Pak Sukamto di bagian belakang ini masih berair seperti ini ya. Jadi mungkin harus perlu tanggul lagi baru bisa diolah ya. Mungkin yang di belakang sebagian ada yang tidak berair ini karena di sini bekas digaruk untuk tanggul juga di sini ya. Dan juga di sini tempatnya Mas Rohmat. Untuk saat ini gulutannya sudah lumayan banyak dan sebagian juga sudah ditanami daun bawang ya. Tanami daun bawang. Untuk bagian depan sudah berapa gulut sudah ditanami. Dan juga untuk saat ini Mas Rohmat tidak bisa memasukkan air ya, kecuali tempat Pak Kamto ini ada air hujan ya di sini. Jadi tidak untuk nyiram itu enggak begitu repot ya Pak Kamto karena di sini sudah ada tergenang air ya. Air hujan ya. Tapi untuk Mas Rohmat di sini kalau enggak ada hujan karena hanya mengandalkan apa ya? Maksudnya di sini enggak besar ya paritnya. Jadi hanya seperti ini ya. Ini airnya sedikit aja. Kalau nggak ada hujan otomatis Mas Rohmat bingung cari air ya. Karena kebetulan dalam beberapa hari ini di sini sudah nggak hujan dan juga air yang di air pasang sudah mulai asin. Itu terbukti sendiri Mas Rohmat yang sudah mencoba ya. Yang saya takutkan bukan apa ya, bukan masalah apa ya, takutnya kalau sampai air masuk ke dalam ke lokasi seperti ini, habis tanaman seperti tanamannya Pak Kamto seperti itu bisa mati ya, bisa mati karena airnya mengandung garam. Tapi untuk tempatnya Pak Kamto kan ini sudah tanggul keliling dan juga tidak ada resapan ya, kecuali apa namanya itu pipa itu dibuka baru air pasang masuk ya. Nah di sini tempatnya Mas Rohmat ini, tapi mudah-mudahan tidak sempat masuk ke sini ya air pasangnya ya, karena sudah tanggulnya sudah lumayan besar dan juga yang rembasan-rembasan sama Mas Rohmat sudah dibetulkan. Jadi insya Allah tempat Mas Rohmat sudah aman, tidak ada air pasang masuk ya. Biarpun ada resapan mungkin nggak seberapa, nggak sampai luber ke sini ya. Nah kebetulan Mas Rohmat juga selain bisa bertani Mas Rohmat bisa nukang ya. Nah, Mas Rohmat lagi bikin tangga dapur ya, ya dapur tangga belakang ya, dikerjakan sendiri. Nah sama Mas Rohmat sendiri ini. Halo Mas Rohmat, apa kabarnya? Baik ya, alhamdulillah baik. Ini lagi apa namanya, bikin made ini wis bikin tangga Mas Rohmat. Iya. Supaya bisa keluar masuk lewat belakang kan, apalagi kan sekarang udah mulai garap yang belakang sini. Iya, enggak, jadi bisa lewat belakang sini langsung bisa ya. Iya. Kayu bulat ya ini dipakai. Kayu anu apa itu namanya? Iya, kayu salam. Kayu salamnya untuk ucukannya. Ujungnya itu diambil buat tangga. Ini namanya kreatif ya. Memanfaatkan barang yang ada ya. Ya nggak tahu ini untuk kekuatannya, saya juga belum tahu. Ya kalau untuk tahan setengah tahun masih anu, tapi di sini kalau bisa nanti kasih sangga ini Mas Rohmat. Ini kasih sangga biar enggak entul-entul. Iya. Dan pakunya kekecilan kayaknya.
Iya, salah beli. Walah, ini pakunya harusnya 3 in. Salah beli jadi ya kita Ciwit-ciwit toh. dari pinggir aja kan. Pakunya cuma Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kuat lah. kuat lah, yang penting bisa untuk pijakan ya. Ciwit-ciwit aja, nggak apa-apa lah. Kreatif juga Mas Rohmat ya, bikin tangga supaya bisa lewat belakang, dibikin tangga di sini untuk daripada muter-muter terus. Daripada lewat depan, lewat belakang sini. Iya. Oh iya ya, gitu ceritanya. Enggak, ini Mas Rohmat, ini tempatnya Mas Rohmat ini sudah nggak ada resapan sama sekali kan? Airnya, air pasang. Kayaknya enggak, Sudah nggak ada kan? Kayaknya udah nggak ada. Kan karena kan Mas Rahmat sendiri kemarin sudah membuktikan bahwa air pasang sudah asin ya. Iya. Ya Tapi tadi saya coba enggak tadi. Enggak asin. Jadi kayak kemarin aja. Oh, kemarin aja. Mudah-mudahan, soalnya kan tadi malam juga kan hujan. Oh, hujan. Di Selimut hujan. Jadi mungkin sudah tambahannya. Mudah-mudahan nih hujan. Saya minta hujan di sini supaya itu, kalau takutnya ya namanya di sini tanaman ini kan mudah sekali ya. Iya. Mudah sekali terkena, misalnya kena air asin otomatis lonyot ya. Bahasa Jawa ini lonyot. Apa sih ya? Busuk seperti itu. Tapi mudah-mudahan teman-teman Mas Rohmat ini aman ya. Aman. Amin, mudah-mudahan aman. Karena kemarin sempat coba kan asin ya airnya. Yang hari kemarin. Nah itu ya, saya takutkan itu naik ke sini airnya asin kena tanaman, tapi mudah-mudahan enggak sih ya, seperti itu. Ya mudah-mudahan enggak. Ini untuk bedengannya Mas Rohmat sudah ada berapa? Ini belum dibedeng lagi nih Mas Rohmat. Ini belum. Belum maksudnya bentuk bedengan ya, baru cangkul-cangkul tok ya. Yang ini. Nggak apa-apa dari situ, nggak apa-apa Mas Rohmat. Oh, ini baru dibentuk seperti ini, baru dicangkul ya, nanti dibikin bedengan lagi. Mudah-mudahan subur ini tanahnya ya, karena banyak akar ini pakis yang sudah ditanami. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bedeng yang sudah ditanami. Panjang sekitar 5 meteran ya Mas Rohmat ya? Ya kurang lebih 5 meteran. Dan juga ini karena terlihat hijau memang beda ya bibitnya, jenis bibitnya. Kalau yang ini asli bibit, maksudnya bibit kecil ya. Kalau ini bibitnya yang siap jual atau siap konsumsi. Tapi karena tempatnya Mbah Haris kemarin, Mbah Haris butuh dijual, akhirnya ditanam di sini, dibeli sama Pak Tasrun, ditanam di sini. Dapat berapa kulit Mas? 3 ya? 3 itu, soalnya 10 kan kilo. Ini kan sudah konsumsi kan, besar-besar. Terus nanamnya saya agak rengket. Soalnya ini kan bibitnya besar, jadi nggak babar. Sorjowo ini nggak babar ya, apa sih? Nggak luas. Nggak luas. Contohnya kan misalnya sekilo isinya gampang, ini isinya 5 lah. Kalau di sini cuma 3, seperti itulah contohnya. Seperti itu. Jadi batang ini dapat ibaratnya sini 5 batang, yang asli bibit di sini cuma 3 batang. Jadi ya ditanam pun cuma dapat 3 bedeng. Tapi ini sudah mulai hidup, hijau-hijau. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini besok-besok hujan ya Mas Rohmat ya. Apalagi ya kemarin itu kan waktu tanggul masih bocor itu kan, saya juga khawatir juga ini kan, karena ini kan nggak hujan. Terus airnya asin, tanggulnya bocor kan, jadi saya untuk memperbaikannya otomatis kalau ada air sini saya kuras dulu kan, saya buang dulu. Gitu. Jadi saya keringkan, jadi mau membasahi sini airnya saya buang karena saya mau memperbaiki tanggul kan. Iya betul. Sementara sini kan butuh air. Jadi ya saya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tanggulnya bisa jadi dulu. Ini kan biasanya kalau daun bawang itu kan tahan, agak tahan lah. Iya memang sih agak tahan, biarpun dia daunnya kuning-kuning biasanya, tapi tahan. Daun bawang. Terus yang kapan? Kemarin sore apa hari yang lalu itu ya, sorenya itu kan malam hujan kan, malamnya. Tadi malam hujan ke sini? Enggak, yang berapa ya,
hari sebelumnya. Sehari sebelumnya kayaknya, malam lalu kalau nggak salah ya. Tadi malam di Selimo sempat gerimis sih, di Selimo sana. Gerimis. Tapi ini kan kemarin sempat disiram ini sudah. Iya. Sempat disiram di sini. Jadi yang 2 malam lalu itu kan kalau nggak salah hujan kan. Nah terus setelah hujan itu sorenya karena masih agak basah kan. Nah, sorenya saya semprot pakai nutrisi. Ya semoga apa ya bisa cepat kalau misalkan sakit karena kemarin kekeringan, semoga aja bisa sembuh betul. Tapi ini insya Allah setelah nanti hujan langsung tumbuh. Soalnya daun bawang ini ya, jangankan ini ibaratnya ini kan sudah nancap tanah ya. Biasanya itu bibit aja ditaruh di rumah itu sampai 4 hari sampai 5 hari itu nggak mati, kecuali kena air, maksudnya terendam air. Dia biasanya kalau belum ditanam kena air itu biasanya busuk. Tapi kalau sudah tertancap di tanah dia kuat, insya Allah kuat. Ya insya Allah. Bisa bertahan. Kan kemarin kan setelah kita siramkan airnya kan nggak kita buang. Terus itu kan yang dari belakang sana kan masih ternyata tadi pagi saya cek itu ada rembesan. Jadi ini paritnya pun keisi air, walaupun nggak penuh kan. Terus ini saya buang tadi siang. Tadi pagi. Tadi siang. Oh tadi siang. Siang. Tapi sudah dicoba di nggak asin kan? Enggak. Tapi keruh beda, airnya beda kan sudah. Biasanya kalau agak keruh, agak sama sih, agak sama. Cuman ya kalau yang kemarin itu kayaknya lebih jernih. Yang tadi itu ya jernih juga, tapi kayaknya lebih jernih yang kemarin. Oh ya berarti sudah campuran air dari atas yang terkena hujan ya. Ya mudah-mudahan nanti malam bisa hujan deras di hulu sana ya. Ya mudah-mudahan. Supaya air sungai ini yang di atas itu turun ke sini kan jadinya di sini air yang masuk ke lokasi transmigrasi sini bisa tawar nggak asin ya. Jadi untuk difungsikan untuk nyiram karena tanaman juga ini ya butuh siraman ya. Betul. Jadi, seperti itu. Untuk hari ini Mas Rohmat mengerjakan apa ini? Tangga sama bedengan seperti biasa ya. Bersih-bersih ini dulu kan. Oh, bersih-bersih. Sini sama situ juga kan tadi belum sempat saya bersihin kan kemarin. Iya, betul. Jadi tadi pagi ya bersihin sini, keliling ya. Terus bakar ini, sampahnya sini. Jadi sekeliling sudah bersih. Dulu di sini diinjak lumpur Mas Rohmat. Sekarang diinjak sudah keras seperti ini. Nah, karena sudah ada tanggul, jadi aman sudah enggak kayak dulu ya. Karena ada tanggul keliling ya, tanggul bikinan Mas Rohmat keliling. Alhamdulillah sudah aman ya. Biarpun ada rembesan sedikit, tapi nggak jadi masalah. Yang penting nggak sampai naik ke ini permukaan yang sudah dicangkuli. Ya, alhamdulillah ada rembesan pun kan tadi nggak sampai melap sampai ke cuman masih di paritnya. Oh, di paritnya aja kan. Aman. Mudah-mudahan airnya tidak payo. Kalau payo soalnya biasanya kalau dijilat nggak asin, tapi sudah mengandung asam garam. Oh, air payo seperti itu. Biasanya itu ngetesnya kalau saya dulu pernah direbus, dicampur gula. Terus itu terasa asinnya. Terasa asin? Dikasih gula malah asin? Iya, terasa asin. Coba aja. Saya pernah kan di waktu dulu transmigrasi, waktu awal pembukaan transmigrasi di sana kan saya kerja gesek di sana. Itu kan ada air di situ kan bening. Ya air pasang seperti itulah. Kan mau direbus buat kopi. Ya. Dijilat nggak asin. Diambil dijilat nggak asin. Oh ini nggak asin, langsung diambil ke teko. Direbus, kasih gula, kasih kopi, diminum. Rasanya nano-nano. Akhirnya dibuang. Padahal dijilat tadi nggak asin. Dikasih gula malah asin. Malah asin. Loh, padahal kan harusnya manis. Teman kan dia rasa asinnya terasa. Oh gitu. Rasa asinnya terasa malahan. Dulu pernah saya begitu waktu di SP9. Oh gitu. Dan juga Mas Rohmat saat ini sudah ada tetangga baru ya, tapi belum menempat di sini ya Mas Rohmat. Belum. Ya? Tapi tadi udah bersihin rumahnya ya? Rumahnya di sana. Di rumah.
Kebetulan saya kesini tadi Mas Adinya pulang ya, Mas Adinya pulang, jadi nggak sempat ketemu di lokasi, dan juga katanya mulai bersih-bersih di depan rumah sana ya. Ya, Rumahnya katanya sudah dibersihin tadi saya ketemu. Itu tadi ya, tadi itu bersih-bersih sana, soalnya tadi kan Bu Agus juga datang. Yang punya rumah ya? Yang punya rumah. Jadi kesini ikut bersih-bersih juga. Dan rumah yang sebelah sini, kenapa Mas Adi menetap di sebelah sana dan kenapa nggak menetap di rumah sini? Itu rumah sini sebenarnya sih ditempati bisa, cuman di dalam itu sudah banyak seketan. Sudah banyak seketan karena sudah dibentuk rumah sarang walet ya, di dalamnya sudah diseket-seket itu. Jadi untuk ditempati di situ sudah nggak bisa. Makanya Mas Agus menetap di sebelahnya sana. Mas Agus, Mas Ali, Mas Adi, maaf, Mas Adi, Mas Adi, Mas Agus kan menetapnya sebelah sana ya, sebelah rumah yang ini satunya. Jadi seperti itu. Kenapa nggak menetap di situ? Karena di sini sudah dibentuk, di dalamnya kan kalau sarang walet itu biasanya itu dibikin rendah, ada kayak seketan papan miring-miring begini, jejer-jejer ya. Paling 170 sampai 2 meter, enggak sampai 2 meter, orang 180-an lah itu tingginya, baru ada sekatan, di atasnya lagi ada lagi seperti itu. Jadi ditempati pun sumpek ya. Iya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Alhamdulillah di sini juga tempatnya Mas Rohmat sudah banyak perubahan. Seperti dulunya di sini semak belukar, sekarang sudah ada tanaman, sudah ada gulutan, dan juga tanah sudah kering, tidak seperti kemarin-kemarin ya, tidak bisa dilalui pun susah. Iya. Tapi sekarang dilalui pun kering seperti ini, sudah kering, nggak ambles lagi. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Untuk mungkin kelanjutannya nanti Mas Rohmat setelah ini ditanami semua bisa merambah ke belakang lagi, mudah-mudahan seperti itu Mas Rohmat ya. Mudah-mudahan ke depannya ya, nanti kita lihat nih depannya. Karena di sini ya kalau daun bawang kan sekarang harganya masih sekitar 45 ya. Itu yang konsumsi. Kalau untuk bibit biasanya ada yang sama harganya, ada juga yang di bawah sekitar 40-an lah gitu. Kalau harga bibit sekitar 40 sampai beda-beda sih ya. Kadang-kadang ada yang jual 40, ada yang jual 45, sama harga konsumsi seperti itu biasanya. Tapi sekarang harga konsumsi ya masih 45 seperti itu, 45 sampai 50. Ada yang bagus lagi, yang lebih bagus, yang mulus itu sampai 50 ke atas. Itu beda lagi tuh berarti. Kalau yang jenis konsumsi itu enggak sama. Enggak dua harga itu. Enggak dua harga. Bisa 3-4 harga. Iya. Jadi 3 kayaknya, 2 apa 3 gitu. Kan ada yang mulus, mulus tanpa bercak. Itu harganya paling diambil kan yang 3 daun. Yang mulus tanpa bercak itu harganya bagus. Ada lagi di bawahnya 50, ada lagi 45 itu. Seperti itu. Karena di sini juga yang ambil juga kan berbeda-beda. Saya dengar-dengar seperti itu. Ada yang berani segini, ada yang berani segini ya namanya. Ya namanya pedagang. Seperti itu. Oke. Kemarin katanya nggak enak badan, sudah sembuh? Ya masih agak juga sih ini. Tapi di bawah aktivitas ya Mas Rohmat. Cuman kalau capek ya istirahat. Istirahat kan ya. Tadi pagi pun ya cuman ini bersih-bersih ini, terus bakar ini. Itu bikin gulutan itu. Bedengan. Itu Mas Rian. Oh Mas Rian. Saya mau bikin gulutan masih kurang enak. Kayaknya belum mampu, soalnya tadi pun cuman bersih-bersih terus bakar ini, pas panas itu masih pusing, ngeling-ngeling ya. Jadi gak panas itu udah saya istirahat. Iyalah bener. Nah ini kebetulan sore Mas Rohmat bikin ini tangga di sini. Untuk tangga darurat ya, maksudnya supaya Mas Rohmat ketika mau ke belakang tidak harus muter dari depan. Jadi lewat sini pun bisa. Ini menggunakan kayu seadanya, kayu bulat, ujungnya kayu salam yang ada di sana ya. Ujungnya diambil bawa ke sini untuk tangga di sini. Tangga darurat. Nah itu bibit apa Mas Rohmat itu?
Itu udah kapan ya? Lupa itu berapa hari itu. Bibit apa ini? Itu Pak Coy. Oh, Pak Coy. Berarti rencana mau tanam ini juga. Pak Coy. Kalau bibit daun bawangnya gimana? Ini mana? Yang kemarin itu kan yang di sana itu kan kena bekas kena semprot bekas racun. Oh alah, jadi ini nyemai lagi di sini. Itu sisanya saya yang di sana mati total ya. Iya. Ya itu nyucinya kurang bersih. Jadi tangkinya kan karena Mas Rohmat ini tangkinya cuma satu, sudah nyemprot rumput, racun rumput, belum bersih. Jadi cuci tapi belum bersih. Nyemprot ini semaian daun bawang, ternyata aduh hilang sudah. Baru ini kan mudah betul ya, karena sifatnya kan daun bawang itu kan apa ya, kena racun sedikit aja langsung mati. Jadi ya itu keserempet, mungkin bekas-bekasnya aja sudah mati. Ya itu kan ya sebenarnya itu saya nyucinya udah berkali-kali ya. Ngasih sabunnya itu udah banyak juga. Terus udah saya puter airnya kan, saya nyalakan mesinnya, tapi nganunya saya masukkan situ lagi supaya air sabunnya kan berputar terus. Sampai itu lebih dari 3 jam itu. Kan ya kira-kira harapan saya kan racunnya udah hilang gitu, ternyata masih. Ya nggak apa-apa, itu namanya apa ya, kalau sudah terlanjur bagaimanapun sudah terlanjur ya sudah dicuci, tapi karena mungkin di situ masih ada kandungan racun, ya kita nggak tahu kan. Saya cuci pakai air sabun sekali, terus yang setelah air sabun saya pakai air kosong itu 2 kali. Air tanpa sabun. Masih ya. Itu 2 tangki penuh. Itu saya buangnya bukan saya saya balik buang airnya, enggak, saya keluarin lewat itu noselnya itu. Jadi saya nyalakan mesinnya, jadi kan supaya kalau misalkan ada di dalam itu bisa keluar semua kan. Betul. Tapi masih ya itu kan berarti nggak sengaja. Nggak sengaja, tapi nggak apa-apa, itu kan apa namanya, bukan kelalaian ya, bukan kelalaian, tapi kan karena ini sudah dicuci tapi nyatanya masih kena juga. Jadi mungkin ya memang harus air sabun 2 kali mungkin. Baiklah Mas Rohmat, terima kasih sekali. Jadi sama-sama. Pada sore hari ini kita bisa datang lagi ke tempatnya Mas Rohmat untuk melihat di sini perkembangan lahan Mas Rohmat. Alhamdulillah sekali sudah banyak perkembangan, dan juga tempatnya Mas Adi juga alhamdulillah sudah selesai ditebas. Tadi ketemu sama orangnya di jalan ya, saya ketemu di jalan. Dan kenapa kami di sini belum bisa membantu, karena kebetulan kami juga masih beraktivitas yang lain ya. Nanti setelah mungkin nanti kalau ada waktu ya mungkin ya, kita nggak bisa janji, tapi ya insya Allah ya, karena kadang-kadang kita sudah ada rencana tapi besok ada gangguan seperti itu. Jadi ya mohon maaf sekali bila mana kami tidak bisa membantu Mas Adi ya, Mas Adi, karena kami belum bisa seperti itu. Nanti mudah-mudahan ada waktu untuk membantu seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.